Ibu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Seperti itu ya. Coba Ibu tanya lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Oke, semangat semua ya anak-anak Ibu. Sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu mau lihat kerapian pakaian kalian terlebih dahulu. Ayo rapikan dulu pakaiannya. Yang bajunya keluar dimasukkan dulu. Sudah? Sudah, Bu. Lihat lacinya apakah ada sampah? Tidak ada, Bu. Tidak ada, bersih semua ya. Ya, Bu. Ke anak-anak Ibu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya pimpin dulu doanya. Baiklah, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Kita harus tetap jaga kesehatan supaya kita bisa tetap masuk sekolah setiap Hari. Ya, kita sekarang akan belajar tentang tema 1. Kita hari ini akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran ke-4. Sebelum itu Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam sebuah permainan gerak menirukan daur hidup kupu-kupu dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat mempraktekkan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam sebuah permainan gerak menirukan daur hidup kupu-kupu dengan percaya diri. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi ya. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan pada hewan. Nah, hewan memiliki perkembangbiakan berapa macam? Ada dua macam. Yang pertama apa? Melahirkan. Ya, melahirkan. Yang kedua? Bertelur. Ya, pinter. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu. Yang melahirkan, apakah rusa melahirkan? Iya. Benar atau tidak? Benar. Kucing melahirkan? Iya. Singa melahirkan tidak? Iya, Bu. Sapi apakah melahirkan? Iya, Bu. Kanguru? Iya, Bu. Nah, sekarang yang bertelur. Katak apakah bertelur? Betul, Bu. Ayam bertelur? Iya, Bu. Cicak bertelur? Iya. Ikan? Iya, Bu. Burung? Iya, Bu. Nah, sudah betul semua ya. Sekarang yang melahirkan. Melahirkan ini biasanya disebut dengan vivipar. Apa anak-anak? Vivipar. Nah, sekarang yang bertelur biasa disebut dengan ovipar. Apa? Ovipar. Nah, biasanya telur itu bentuknya seperti apa, anak-anak? Bola, Bu. Seperti Bulat. bulat. Ya. Jadi yang bertelur ini bentuknya bulat, biar lebih mudah menghafalnya. Jadi awalannya itu O. Jadi jika ditanya
apa yang perkembangbiakan hewan yang bertelur itu biasanya disebut dengan ovipar. Paham ya? Nah, anak-anak, hewan itu memiliki beberapa macam perkembangbiakan yang berbeda-beda ya. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Nah, biar kita lebih semangat dalam belajar, ada yang tahu lagu Lihat Kebunku? Tahu. Ada yang tahu? Ada yang mau mimpin enggak? Di sini ke depan nyanyi lagu Lihat Kebunku. Mimpin kawan-kawannya. Stop. Ayo anak-anak, siapa yang mau memimpin kawan-kawannya menyanyi di depan kelas? Ya Nadila, maju nak. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya, Ya, Bu. Ayo 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar meranti, semuanya indah. Tangan untuk kita semua. Terima kasih Nadila. Silakan duduk. Nah, dari lagu tadi biasanya di kebun itu kalian melihat hewan apa saja? Ada hewan apa saja di kebun? ada kupu-kupu, Bu. Ya, ada apa lagi? Ya, Bu. Kambing. Terus Belalang. belalang. Apa lagi? Burung. Burung. Apa lagi? Sudah ya? Ya. Nah, tadi kan ada kambing, ada burung, ada ular, dan ada kupu-kupu. Nah, jadi sekarang kita belajar mengenai daur hidup kupu-kupu. Nah, di sini Ibu mempunyai media pembelajaran. Nah, sini kan ada kotak yang kosong. Siapa yang tahu daur hidup kupu-kupu yang pertama itu apa? Yang tahu boleh tunjuk tangan. Mengurutkan daur hidup kupu-kupu dari yang pertama. Apakah yang pertama kupu-kupu atau kepompong yang pertama? Siapa yang mau maju? Nanti Ibu kasih bintang. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya Yohana, maju nak. Mengisi daur hidup kupu-kupu yang pertama. Apa yang pertama? Ya, satu. Ya, benar ya. Daur hidup kupu-kupu yang pertama yaitu Telur. Benar Hana, ini bintangnya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Hana. Nah, ada yang tahu yang kedua? Angkat tangannya. Ya Nadila. Daur hidup kupu-kupu yang kedua apa? Nah, daur hidup yang kedua ini kepompong. Salah ya. Yang kedua itu adalah Ular, Bu. ular. Yang kedua ular. Ya, terima kasih Nadila. Beri tepuk tangan untuk Nadila. Nah, lalu yang ketiga, siapa yang tahu? Angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, Siska, boleh maju. Yang ketiga apa? Apa itu? Kepompong. Ya, benar. Jadi daur hidup yang ketiga yaitu kepompong. Terima kasih, ini bintangnya nak. Beri tepuk tangan buat Siska. Ada yang terakhir, siapa yang tahu? Ya, Bu. Ya, Donat, siapa maju? Apa daur hidup yang terakhir? Ya, betul. Kupu-kupu ya, yang terakhir ya. Donat ini bintangnya nak. Terima kasih Mbak Donat, beri tepuk tangan buat Donat. Jadi daur hidup kupu-kupu yang pertama yaitu telur. Telur ini menetas
menjadi sebuah Ulat. Ulat ini memakan dedaunan, terus berubah menjadi Kepompong. lalu menjadi Kupu-kupu yang cantik. sangat cantik. Iya, pinter. Nah, anak-anak, hewan yang dilahirkan melalui induknya itu mengalami daur hidup. Daur hidup itu sendiri adalah semua tahapan perkembangbiakan pada hewan ataupun makhluk hidup yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, daur hidup ini sendiri biasa disebut dengan metamorfosis atau metamorfosa. Ya. Nah, sekarang Ibu mempunyai gambar. Gambar apa ini? Kupu-kupu. Nah, dari gambar ini apa yang ingin kalian tanyakan? Ada yang ingin kalian tanyakan? Saya, Bu. Ya. Bu, bagaimana kupu-kupu itu terbang? Nah, bagaimana kupu-kupu terbang? Dengan menggunakan Sayap. sayap. Ada lagi? Ya. Kupu-kupu makan apa, Bu ya? Nah, kupu-kupu, makanan kupu-kupu adalah sari bunga atau nektar bunga. Ada lagi? Bu, ya. Kupu-kupu bertelur di mana, Bu? Nah, tadi kupu-kupu bertelur di mana? Di Daun. daun. Sudah paham semua ya? Ya, Bu. Nah, sekarang kalian buka bukunya halaman 127. Di situ ada ayo membaca. Di situ ada cara menirukan daur hidup kupu-kupu. Ada yang mau membacanya? Ya, Nadila. Posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Gerakan seperti telur. Yang kedua, posisi badan merangkak, itu gerakan seperti ulat. Posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala, salah satu kaki diangkat, menyerupai gerak menggantung pada pohon. Itu merupakan gerak seperti kepompong. Yang keempat, posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Nadila. Nah, jadi ini halaman 127 ini mempraktekkan sebuah daur hidup kupu-kupu. Yang pertama, posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Kaki dan badan, tangannya seperti ini ya, mendekap seperti membentuk gerakan telur. Lalu yang kedua yaitu posisi badan merangkak seperti gerakan ulat merangkak ya. Yang ketiga, posisi berdiri, tangan menggepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Nah, seperti ini. Posisi berdiri, tangan menggepal di atas kepala, kaki diangkat satu ya. Itu gerakan menirukan gerak kepompong. Dan yang terakhir, posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu berlari sambil melompat-lompat. Mengerti ya? Mengerti, Bu. Nah, sekarang siapa yang mau mencobakan mempraktekkan gerakan daur hidup kupu-kupu ini? Ibu butuh 3 orang atau 4 orang. Ya, Dona, Nadila, Depri, dan Eva. Ayo maju. Nah, sekarang kita lakukan gerakan menirukan daur hidup kupu-kupu. Nah, yang pertama gerakan posisi sambil mendekap, tangannya sambil mendekap kaki dan badan. Nah, ini membentuk seperti gerak telur. Nah, yang kedua posisi badan merangkak seperti gerakan ulat. Ayo Dona, seperti apa gerakannya? Ya, betul. Nah, seperti ini ya gerakan ulat ya. Ayo sudah berdiri nak. Nah, sekarang gerakan ketiga, posisi berdiri, Eva. Posisi berdiri, tangannya ke atas, tangan menggepal dan disimpan di atas kepala, salah satu kakinya naik, menyerupai gerakan menggantung pada pohon, yaitu gerakan apa? Kepompong. Ya benar. Sudah Eva. Lalu Jeffrey. Posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian menggerakkan seperti gerakan kupu-kupu.
menggunakan lagu. Ayo semuanya berdiri. Berdiri. Ya, satu lagunya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir-hilir mencari bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai remang. Ingatkah sayapku merasa lelah? Ayo boleh duduk kembali ke tempatnya. Yang sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Coba ibu tanya. Dalam hidup kupu-kupu tadi, yang pertama apa? Telur. Telur ini menetas menjadi apa? Ular. Ulat memakan apa tadi? Daun. Ya. Terus membentuk seperti Kepompong. Lalu Menjadi kupu-kupu menjadi cantik. kupu-kupu yang sangat cantik. Seperti Ya. aku. Dalam hidup kupu-kupu tadi biasa disebut dengan apa? Selain itu, Metamorfosis. atau metamorfosa. Metamorfosa. Sudah jelas semua ya. Sekarang ibu kasih tugas, buka bukunya halaman 125 sampai 126. Di situ nanti kalian buat di buku latihan kalian ya. Kalian buat tahapan dalam hidup kupu-kupu menggunakan kalimat kalian sendiri. Kalian buat di rumah ya. Baik, Ya, Bu. Bu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, ayo rapikan dulu buku-bukunya, alat tulisnya. Masukkan ke dalam tas. Sudah? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, ayo kita berdoa. Pimpin doanya ketua kelas. Ayolah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian pelajari lagi di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.